Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ustadz Burhanuddin, mahasiswa PBG Daljabek 2 LPTK Unsha Surabaya, Mapel Kurtis. Kali ini saya akan menyampaikan materi dengan tema menyayangi anak yatim. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kali ini yang pertama agar siswa mampu memahami arti dan isi kandungan dari hadis tentang menyayangi anak yatim riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Yang kedua, agar siswa mampu melafalkan dan menghafalkan hadis tentang menyayangi anak yatim riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Sebelum memasuki materi, silahkan disimak tayangan video berikut ini. Dari tayangan video di atas, dapatlah dijelaskan bahwa yang pertama, yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya sebelum ia usia balik. Piatu adalah anak yang ditinggal mati ibunya sebelum ia usia balik. Kemudian, yatim piatu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya sebelum ia masuk usia balik. Berkaitan dengan pentingnya menyayangi anak yatim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada, wa asyarra bisababati wal wusta, wa farroja bainahuma, rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim akan berada di dalam surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, lalu beliau merenggangkan di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita cermati hadis di atas, isi kandungannya adalah yang pertama, perintah untuk memelihara dan menyayangi anak yatim dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, hukum memelihara dan menyayangi anak yatim adalah fardu kifayah. Artinya, apabila salah seorang dari umat Islam telah memelihara dan menyayangi anak yatim, maka seluruh umat Islam tidak akan menanggung dosa. Tapi sebaliknya, bila tidak ada seorang pun dari umat Islam yang memelihara dan menyayangi anak yatim, maka seluruh umat Islam akan menanggung dosanya. Lantas bagaimana cara kita untuk menyayangi anak yatim? Yang pertama, kita harus memberikan pakaian, kita juga harus memberikan makan dan minum, kemudian kita juga harus menyediakan tempat tinggal, dan kita juga harus memberikan biaya pendidikan secukupnya.
Kemudian yang paling penting, kita tidak boleh menghardik ataupun mengejek kepada anak yatim. Karena barang siapa yang suka menghardik ataupun mengejek anak yatim, mereka itu termasuk pendusta agama. Dari uraian di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa yang pertama, memelihara atau mengasuh anak yatim bukanlah hal yang mudah atau gampang. Untuk itu, siapapun orangnya dari umat Islam yang mau mengasuh atau merawat anak yatim, oleh Allah akan dijadikan sebagai umat yang utama, umat yang mulia, umat yang amat baik. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga menjanjikan siapapun orangnya dari umat Islam yang mau memelihara atau mengasuh anak yatim, maka kelak akan berada di surga Allah bersama Rasulullah. Kedekatannya dengan Rasulullah di surga diisyaratkan oleh Rasulullah seperti dekatnya jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian ketiga atau yang terakhir, bahwa hendaklah harta dari anak yatim itu khusus dipergunakan untuk membiayai kehidupan mereka. Janganlah kita menyalahgunakan harta anak yatim, karena barang siapa yang menggunakan harta anak yatim dengan penuh aniaya atau kezaliman, ingat, siksa Allah akan menanti kita, siksa yang amat pedih. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dunia hingga akhirat. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.